sejak kebangkitan ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia jaga akidah dan sunnah Rasulullah. Alhamdulillah segala puji baginya, ulama bersama pengikut-pengikutnya istiqomah dan setia menjaga agama nusa dan bangsa. Mari kuatkan niat kita, kita bulatkan tekad kita, terus lanjutkan amal kita, mengembangkan hikmah kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Fa innahum yubalighuna fit ta'assubi lil haqqi wa yanduruna ilal mukhalifina bi ainil izdira'i wal istiqari. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka, yubalighuna berlebihan, lebay, yubalighu itu lebay. Makanya ada balago, balago kan lebay. Maksudnya dalam segi bahasa. Berlebihan fit ta'assubi, dalam fanatisme lil haqqi, kepada kebenaran. Wa yanduruna, dan mereka melihat ilal mukhalifina, kepada orang-orang yang berselisih, orang-orang yang menentang. Mereka melihat bi'ainil isdira'i, dengan pandangan meremehkan, wal istihqari, dan merendahkan. Fatan baitu minhumud da'wa, maka muncullah, bangkitlah minhum, dari mereka. Mereka di sini dari tadi mereka itu siapa sih? Mereka yang dimaksud ulama su. Kemarin mereka yang dimaksud adalah ulama yang mendebat orang-orang zindik atau orang-orang yang salah akidahnya, tapi tidak dengan cara nasihat. Dia berdebat atau dia memberikan satu sanggahan di depan umum yang membuat orang yang dianggap sesat ini malu, atau jadi di depan umum dia jadi rendah pandangannya. Nah, mereka ini adalah ulama-ulama su yang memberikan nasihat tapi tidak benar-benar karena sayangnya, cuma hanya pengen dilihat bahwa dia itu pandai berdebat, hanya pengen dilihat bahwa dia itu ulama ahli kalam atau ulama ahli tauhid akidah. Jadi menjatuhkan lawannya seperti orang-orang ateis atau orang-orang zindik, menjatuhkan lawannya di depan umum. Nah, mereka yang menjatuhkan depan umum ini kemarin disebut oleh Imam Ghazali sebagai ulama su. Nah, maka muncullah dari mereka ad-da'wa, pengakuan, klaim bil mukafaati, dengan mukafaah atau kesetaraan, wal muqabalati, dan juga sama, kesetaraan, perbandingan, wal muamalati, dan juga muamalah. Wa tatawaffaru bawa'ithuhum ala talabi nusratil batili. Wa tatawaffaru, dan menjadi kumpul, menjadi banyak, bawa'ithuhum, pendorong mereka, yang membangkitkan, maksudnya pendorong mereka ala talabi nusratil batili, untuk mencari pertolongan kebatilan. Wa yuqawwi gharaduhum fit tamassuki bima nusibu ilaihi, atau bisa juga wayaqwa, dan kuatlah gharaduhum, tujuan mereka, fit tamassuki, dengan dengan berpegang teguh, bima nusibu ilaihi, terhadap sesuatu, nusibu yang mereka dinisbatkan ilaihi, kepadanya, kepada ma, walau jauh titik. Ini fa innahum yubalighuna fit ta'assubi. Jadi fa innahum di sini mereka ini lebih tepatnya bukan ulama su, tapi orang-orang zindik atau orang-orang yang kemarin sebutannya itu mubtadi, orang-orang ahli bid'ah. Orang-orang ahli bid'ah. Ada dua di sini, ada dua pihak. Pihak yang pertama adalah ahlul bid'ah, mubtadi. Pihak kedua adalah ulama kalam.
yang oleh Imam Ghazali sedang dikritik di sini. Ahli bid'ah bisa kita luruskan dengan akidah kita yang benar. Kita belajar akidah seperti ada yang di kitab Ihya ini Aqaid, bahwa Allah itu mendengarnya Allah tidak seperti mendengarnya makhluk, menggunakan alat pendengaran seperti kuping, gendang telinga, tidak. Karena laisa kamitslihi syai'un. Mendengarnya Allah juga tidak dengan media. Kemudian Allah melihatnya Allah tidak sama seperti melihatnya makhluk. Itu ada semua di pelajaran-pelajaran akidah itu. Akidah tidak seperti mendengarnya, tidak seperti melihatnya makhluk. Bahkan melihatnya Allah ini tanpa alat perantara penglihatan, dan ilmunya Allah, melihatnya Allah. Allah bahkan bisa melihat gerakan semut hitam di atas batu hitam di malam yang kelam. Dabbatun namli fil hajar al aswadi. Allah bisa melihat gerakan kaki atau jejak langkah semut hitam di atas peci malam hari, di tengah malam mati lampu juga, itu Allah bisa melihat. Nah, itu bagian-bagian dari akidah, pembahasan akidah. Nah, dengan pembahasan akidah ini kita bisa meluruskan orang-orang yang ahli bid'ah atau yang akidahnya salah. Namun cara meluruskannya harus dengan nasihat, tidak di depan umum. Yang dikritik oleh Imam Ghazali ini adalah ulama-ulama kalam yang mengkritik ahli bid'ah di depan umum, yang memandang ahli bid'ah dengan pandangan hina, dengan pandangan sesat dan remeh. Ini yang bahaya. Kalau begitu, kalau ahli bid'ah dinasihati dengan ilmu tauhid, dengan akidah, tapi caranya salah di depan umum, ini justru akan membuat mereka, ahli bid'ah, akan membuat orang-orang sesat ini makin fanatik dengan keyakinan mereka. Ulama apaan begitu? Kalah debat nih misalnya. Ini ahli bid'ahnya kalah debat. Ulama apaan begitu? Mempermalukan saya, mempermalukan kami di depan mata umum. Enggak, saya nggak mau. Udah, pokoknya yang saya pegang ini benar. Yang saya pegang, yang diajarin sama guru saya, bahwa Tuhan itu ada di mana-mana, udah benar. Dia salah itu ulama begitu. Malah jadi antipati. Karena yang namanya jiwa, yang namanya nafs, jiwa manusia ini akan makin mendalam, menancap akidahnya. Apalagi dalam keadaan terserang, dalam keadaan dia dipojokkan, itu akan makin ini lagi, makin kuat lagi, dan merasa bahwa yang dia pegang itu benar. Yang nggak mau, saya nggak mau ngikut nasihat dia, nggak mau mengikut argumen dia yang ada dalam perdebatan itu, karena udah terlanjur sakit hati di depan umum. Nah, ulama-ulama ini, ulama kalam, dikritik oleh Imam Ghazali. Kalau mau menasihati, ya jangan di depan umum. Ulama kalam yang menasihati depan umum dengan pandangan meremehkan orang-orang yang sesat, ini dikritik oleh Imam Ghazali, disebutkan sebagai ulama su. Nah, yang tadi kita baca, ahlul bid'ah, mubtadi, orang-orang yang sesat, yang akidahnya salah, ketika dia dinasihati di depan umum, kemudian dipermalukan, dipandang remeh oleh ulama, dipandang remeh oleh orang-orang alim, tapi yang menasehati tidak pada tempatnya, ini justru akan semakin fanatik kepada pendapatnya, bahkan makin kuat pegangannya, dia akan makin kuat pedomannya, berpegang kepada sesuatu yang dulu dia yakini. Dulu dia dinisbatkan sebagai ahli bid'ah, ya udah, bid'ah itu akan dipegang terus sama dia. Makin begitu. Dia dulu disebut sebagai orang ini nabi palsu misalnya, akan makin kuat lagi berpegang bahwa ya benar, saya benar-benar nabi. Akan makin seperti itu kalau di depan umum. Nah, lain halnya kalau kita menasihatinya empat mata misalnya, atau kita ajak ngopi-ngopi bareng, kita datang ke rumahnya. Nanti ada cara-cara menasihati. Memang di sini pentingnya metode atau pentingnya cara dalam menyampaikan kebenaran. Kalau tidak seperti itu, tidak dengan cara nasihat, kesetiaan, kasih sayang, justru orang-orang yang ahli bidah ini, orang-orang yang akidahnya melenceng ini, justru akan makin kuat pendorongnya untuk mengumpulkan argumen, untuk mengumpulkan kawan-kawan yang
satu keyakinan dengan dia, ini akan semakin kuat. Walau ja'u min janibil lutfi war rahmati wan nushi fil khalwati, apabila mereka ulama itu datang, mereka datang min janibil lutfi, dari sisi kelembutan, war rahmati dan kasih sayang, wan nushi dan juga nasihat, fil khalwati dalam kesendirian, sepi, jangan depan umum, empat mata aja, atau datang ke rumahnya, atau ajak ngopi-ngopi di mana. La fi ma'radi ta'assubi wat tahqiri, tidak di hadapan fanatisme dan juga meremehkan. La najahu fihi, maka mereka ulama akan berhasil, najah fihi, di dalamnya, di dalam janibil lutfi, di dalam sisi kelembutan tadi. Walakin lamma ja'al jahu la yakumu illa bil istitba'i, tetapi nah ini oleh Imam Ghazali, andai para ulama itu mendatangi mereka, orang-orang yang sesat, dengan cara yang lembut, dengan cara yang penuh nasihat dan kasih sayang, dan juga tidak di depan umum, tapi di kesendirian atau empat mata, dalam keadaan yang lebih intim istilahnya, sentuhan-sentuhan kasih sayang itu lebih jelas, berdua, maka pasti akan berhasil, kata Imam Ghazali. Jangan memberikan nasihat dengan cara di depan umum, apalagi di situ sudah yang ulama atau yang alim ini fanatik dengan pendapatnya, sambil meremehkan orang ahli bidah ini. Yang ahli bidah makin jauh, dia akan makin merasa saya dikucilkan dan sudah benar saya lah. Oh, nggak ada yang namanya orang ulama begini mah, salah, ngeremehin orang, makin kekeh dia sama kesesatannya. Kenapa sih ulama itu, kenapa sih orang alim ini tidak memberikan nasihat secara sendirian, fil khalwah tadi, tidak memberikan nasihat dengan cara yang lebih rahasia sifatnya, tidak populer. Walakin lamma kanal jahu, nah ini alasan Imam Ghazali, tetapi ketika ada al jahu, pangkat, al jahu kehormatan, popularitas juga termasuk, la yaqumu illal bil istitba, tidak akan berdiri tidak akan berdiri pangkat itu illa bil istitba'i, kecuali dengan mengambil pengikut, wala yastamilu, dan tidak akan condong alatba'u, para pengikut, mislat ta'assubi wal la'ni, semisal fanatisme, wal la'ni dan menyerang, wasyatmi dan mencaci, lil khusumi kepada perdebatan, lil khusumi kepada musuh. Ketika seperti itu, ittakhadhu, maka mereka menjadikan at-ta'assuba, fanatisme, adatahum, sebagai adat mereka, wa alatahum, dan sebagai alat mereka, propaganda mereka, wasammuhu, dan mereka menyebutkannya dzabban aniddin, dzabban aniddin, sebagai sesuatu yang menyerang agama, wa nidolan anil muslimin, dan sesuatu yang merusak kaum muslimin. Wa fihi, dan di dalamnya, di dalam nasihat yang seperti itu, nasihat yang fanatik, mencaci, alat tahqiqi, sebenarnya halakul khalqi, ada kerusakan manusia, warusukhul bid'ati, dan menancapnya bid'ah fin nufusi, dalam jiwa. Kenapa sih nggak sendirian aja nasihatinnya, empat mata gitu, kok pakai ditonton banyak orang? Kenapa sih nggak di tempat yang lebih rahasia, kok malah justru divideoin, diviralin? Karena memang tujuannya orang yang nasihatin ini pengen dilihat sama orang banyak, supaya kelihatan bahwa dia benar dan orang ini salah, supaya kelihatan bahwa dia punya argumen kuat tentang akidah, tentang tauhid, dan orang ini adalah orang yang sesat. Pengen begitunya itu tuh yang salah tuh. Karena muncul kepengenan ini, nanti orang lihat bahwa dia itu orang pintar, orang yang pandai berdebat, akhirnya banyak pengikutnya. Kalau banyak pengikutnya, berarti dia makin kuat al-jah tadi, pangkatnya, kehormatannya makin tinggi lagi di mata masyarakat. Nah, dengan alasan ini, maka banyak orang-orang pintar ini justru memberikan nasihat di depan umum. Tujuannya adalah untuk dapat pengikut yang banyak, untuk disanjung, untuk popularitas,
sehingga itu sengaja dijadikan sebagai alat mereka, sebagai satu propaganda mereka, supaya mereka memperoleh banyak pendukung, dihormati, kemana-mana gratis. Kalau udah dihormati, udah populer kan, mau diajak ngopi juga pasti dibayarin. Mampir ke warung Padang, kebetulan kenal yang jualan, pasti nggak bayar, kan begitu. Itu privilege atau keistimewaan yang pengen didapetin itu, ya udah. Maka karena yang pengen didapatkan adalah pangkat, kedudukan atau kehormatan di mata manusia, maka dia sengaja memberikan nasihat di depan orang banyak supaya dia kelihatan mulia. Nah, yang seperti ini salah, kata Imam Ghazali. Ini akan justru merusak orang-orang Islam. Yang disanjung ya rusak, yang menyanjung juga rusak. Satu lagi, justru akan merusak orang yang dinasihati. Orang yang sesat, yang akidahnya sesat, ini justru makin nancep kesesatannya, artinya dia malah anti. Dia malah anti dengan orang yang memberikan nasihat. Padahal isi nasihatnya benar, cuma caranya salah. Isi nasihatnya udah cakep banget, argumennya udah bagus, tetapi caranya salah, menyakiti orang yang dinasihati, maka orang yang sakit yang dinasihati ini akan makin nancep kesesatannya, nggak bakal mau pindah atau ikut pada jalan yang benar yang dibawa oleh orang pinter ini. Ini cara yang salah, dikritik oleh Imam Ghazali. Dua-duanya, yang ahli bid'ahnya juga dikritik, yang orang alim atau orang yang pandai ilmu kalam ini juga dikritik. Memang demikian. Kenapa nggak lebih rahasia saja memberikan nasihatnya? Kenapa nggak di pondok aja biar dia diajak ngopi atau ngaji? Nggak, saya pengennya depan umum biar kayak Indonesian Lawyers Club ya. Masih ada ya? Masih ada ya? Ya saya biar ditonton semua orang. Nah, supaya kelihatan memang. Kalau udah kelihatan kan nanti jadi mulia. Kalau jadi mulia kan pengen nyalon apa-apa gampang. Itu tujuannya itu. Tujuannya bukan pengen nyadarin sebenarnya. Bukan pengen nyadarin orang yang sesat, tapi tujuannya dia pengen ngangkat nama dia sendiri. Naudzubillah. Wa amal khilafiyatul lati ahdatsat fi hadil asari wallahu alam bisawab. Al-Fatihah.